Halo, kembali lagi. Sekarang kita akan ngomongin mengenai body recomposition. Oke? Nah, jadi kan kemarin lalu gue pernah post mengenai reverse dieting udah, terus hitung kalori dari 1300 sampai ke 4000 udah, terus hitung kalori maintenance udah, terus lean bulking udah ya. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai body recomposition. Nah, sebenarnya gini, sebelum gue masuk ke dalam body recomposition, gue ceritain dulu gimana gue pertama kali ngelakuinnya. Sebenarnya jujur itu gue ngelakuin tanpa sadar pertama kali. Jadi dulu kan setelah gue reverse diet ke kalori maintenance gue 3000 ya kan, dari 1300 ke 3000. Terus gue memiliki prinsip gue mau bikin otot sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, jadi dari situ gue naikin kalori gue pelan-pelan, jadi gue bisa latihan lebih banyak. Jadi gue bisa melakukan volume latihan lebih banyak, otomatis kan rangsangan untuk pertumbuhan otot lebih banyak tuh. Nah, jadinya dari situ, dari yang 68 kilo gue naik sampai sekarang ke 87-88 lah sekarang berat badan gue. Oke? Nah, jadi gue tuh naikin terus pelan-pelan, jadi bener-bener slowly banget, namanya lean bulking terus tuh. Jadi gue udah punya prinsip, pokoknya gue mau lean bulking terus, naik, dan itu bertahun-tahun ya. Terus kan akhirnya kan otomatis kalori maintenance gue yang tadi cuma 3000 naik dong lama-lama ke 3500, ke 3600. Nah terus sebagai dokter gigi dokter, kalian udah tahu lah pasti kan kita diwajibkan untuk ikut selalu seminar di luar kota ya. Jadi kalau misalkan untuk dokter gigi, dokter umum itu untuk spesialis juga, kita tuh diwajibin untuk ngumpulin poin di seminar. Nah, seminarnya itu setahun bisa berkali-kali, bisa 5 kali, 6 kali, dan kita harus ikut untuk ngumpulin poin untuk memperpanjang surat izin praktek kita. Oke? Jadi otomatis pada saat gue pergi keluar kota untuk ikut seminar itu, otomatis kan gue nggak akan nge-track makanan gue. Kalaupun gue nge-track, pasti nggak akan akurat, dan kemungkinan besar nggak akan nyampe ke 3500 atau 4000. Emang gue makannya nggak, kalau di luar kota gitu gue nggak terlalu banyak makannya, plus sibuk juga kan. Jadi otomatis pada saat gue keluar kota dan gue makan seadanya aja ya kan, ya paling sebisanya gue fokusin ke daging, jadi supaya proteinnya jangan terlalu kurang. Jadi kayak beli sate 20, ayam bakar, pokoknya yang tinggi protein lah. Jadi setiap kali gue ke seminar keluar kota, ke Solo, Semarang, Makassar, segala macam gitu, selalu gue turun berat badan. Nah, jadi pada saat gue balik ke Jakarta, gue timbang, kok berat badan gue tuh selalu turun. Bisa sekilo, bisa 2 kilo, selalu begitu, sekilo 2 kilo, 2-3 kilo gitu. Terus juga kalau misalnya gue liburan ke kampung halaman istri saya, kan istri saya dari Soe itu kota di NTT lah, di Nusa Tenggara Timur. Itu kan pasti sekitar seminggu 2 minggu pasti di sana. Nah itu pasti begitu gue pulang, gue pasti turun berat badan gue. Jadi pernah rekor gue adalah berat badan gue 88, dan gue 2 minggu 10 hari di Soe itu. Pas gue balik, gue timbang berat badan gue cuma 84. Jadi emang pas di sana memang gue makannya juga sedikit dan latihannya juga ya seadanya. Untungnya ada tempat buat pull up lah, jadi setidaknya ada rangsangan sedikit untuk latihan. Nah jadi dari sini gue secara tanpa sadar gue sudah melakukan namanya body recomposition. Jadi sebenarnya body recomposition itu apa sih? Jadi body recomposition itu adalah jadi intinya kita adalah menghilangkan lemak atau menghilangkan lemak pada saat bersamaan kita menambahkan otot. Nah, cuman kan kalau dari kalimat itu bersamaan menghilangkan lemak dan menambahkan otot, sebenarnya itu hampir mustahil. Jadi sebenarnya yang terjadi di body recomposition itu, kita seminggu pertama kita ngilangin lemaknya dulu, habis itu 2 minggu kemudian kita balik lagi ke kalori maintenance atau kalori surplus. Jadi sebenarnya body recomposition itu kalau menurut saya ini, kalau pendapat saya dan pengalaman saya, itu adalah permainan kalori. Jadi misalkan saya ini sekarang saya makan di sekitar 4000-an gitu. Terus kalau misalkan saya keluar kota, kemungkinan saya mentok cuma bisa makan 3000 mentok, dan itu sudah kenyang. Jadi kan otomatis sudah terjadi kalori defisit yang cukup gede sebenarnya kan, tanpa gue sadarin. Jadi turun jebret selama seminggu. Biasanya saya tuh kalau jalan tuh seminggu. Terus begitu saya balik ke Jakarta, saya sisa 3 minggu itu saya
biasain makan di kalori maintenance. Jadi sebelum badan saya adaptasi ke kalori 3000, saya sudah naikin lagi ke 4000 atau sekitar segitulah, 3800, 4000. Jadi itulah yang terjadi di saya. Itu cara saya melakukan body recomp. Jadi saya suka cara seperti ini, saya lakukan terus. Jadi saya pelan-pelan nambahin otot, dan juga saya pelan-pelan mengikis otot. Memang hasilnya tidak akan secepat kalau misalkan lu 100% cutting, 100% bulking gitu. Jadi di tengah-tengah gitu. Cuman gue kan memang tidak ada target misalkan harus photoshoot, harus ikut kompetisi bodybuilding apa gitu yang harus super keren, kan enggak. Dan gue juga nggak ada target seperti powerlifting kan harus gue tanggal segini harus latihan, akan bertanding, dan gue harus bisa ngangkat segini gitu. Jadi kan gue memang tidak ada target itu. Jadi so far memang body recomp cocok sih buat gue. Nah, apakah saya merekomendasi? Tergantung. Kalau menurut saya untuk orang-orang yang baru pertama kali mulai kan masih sering banget tuh pertanyaan, cutting dulu, apakah bulking dulu atau gimana gitu. Nah, kalau menurut saya sebaiknya pertama-tama itu makan di kalori maintenance dulu menurut saya. Karena gini, untuk orang yang baru pertama kali latihan, yang sebelumnya nggak pernah latihan, itu biasanya ada istilah namanya newbie gains. Newbie gains itu apa sih? Artinya tuh dia tuh orang awam ini dikasih latihan apapun pasti akan berkembang. Karena memang pada sebelumnya belum pernah main angkat beban, belum pernah latihan beban. Jadi ngangkat beban yang segala macam dan berbasis kalau gitu pasti pertumbuhannya cepet. Jadi untuk itu sebaiknya kita kalori maintenance dulu. Nanti biarin badan kita nanti berubah sendiri gitu. Biasanya yang terjadi apa? Biasanya itu body fatnya turun, massa massnya naik. Biasanya begitu, biasanya. Ya tergantung. Sekarang gini, kalori maintenance itu tuh nggak cuma di satu titik. Jadi misalnya gini, kalori maintenance itu 3000, katakan kalori maintenance gue katakan 3000, katakan misal. Bukan berarti kalau gue misalkan 3100, gue akan langsung naik berat badan. Bukan berarti gue makan 2900, gue akan turun berat badan. Jadi kalori maintenance itu range, ada jaraknya lah. Sebenarnya sih agak susah sih dibilang plus minus jaraknya berapa, karena kan aktivitas tiap orang beda-beda. Bisa aja tiap hari, di satu hari lu aktif banget, di satu hari lu bener-bener cuma duduk doang. Jadi beda-beda. Jadi biasanya range-nya itu antara 250 ke bawah sama 250 ke atas. Jadi kalau misalkan maintenance seseorang ada 3000, berarti 3250 sampai 2750, kurang lebih lah range-nya di situ. Makanya biasanya kalau orang-orang yang mau diet atau mau turun berat badan, mereka selalu potong 500 kalori dulu supaya keseimbangan tenaganya jomplang, jebret langsung badan akan nyari cadangan tenaga itu lemak untuk diambil. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kalau body recomp itu jujur menurut gue untuk orang yang baru pertama kali mulai itu sangat disarankan. Jadi body recomp slightly kalori deficit sedikit aja. Kalau misalkan body recompnya lebih ke gue mau lebih banyakin fat lossnya, ya udah lebih ke arah kalori defisit aja. Kan bisa aja body recompnya lebih ke arah defisit, lebih ke arah turunin berat badan, atau body recompnya lebih ke arah gedein badan. Beda ya kan. Cuman kalau dari istilah body recomp itu mungkin lebih cenderung ke kurangin lemak biasanya kan. Jadi setidaknya lebih sering kalorinya ke kalori defisit gitu. Nah, terus untuk orang yang sudah lama latihan seperti saya gini kan, udah cukup lama latihan, gue udah 12-13 tahun, itu tidak akan memberikan efek sama seperti orang yang baru pertama kali latihan. Nah, jadi kalau di gua perhitungan kalorinya harus lebih dimainkan. Misalkan dari 4000, terus misalkan gua mau body recomp gimana? Seminggu pertama gua jatuhin kalorinya. Nah, ini biasanya jatuhin kalori lebih banyak dibanding orang diet pada umumnya ya. Seperti saya bilang tadi, biasanya orang mulai diet kan 500 kalori terus diturunin pelan-pelan kan, gitu. Nah, kalau body recomp enggak. Kalau body recomp gua waktu itu caranya adalah minggu pertama, misalkan dari maintenance gua 4000, gua minggu pertama 3000 ya langsung jebret. Nah, itu kan jamnya tuh selisihnya 1000 kalori. 1000 kalori itu lumayan banyak. Biasanya kita akan turun berat badan. Nah, turun berat badan berapa? Ya itu tergantung. Gue nggak bisa bilang gitu kan. Nah, terus di minggu kedua, ketiga, keempat, baru gue maintain lagi ke 4000. Terus di bulan kedua gue gitu lagi. Gitu kurang lebih seperti itulah ya. Jadi sebenarnya terserah Anda sih, Anda mau body recomp atau enggak. Tapi yang pasti body recomp itu slow and steady
gitu. Seperti kalau di bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon gitu. Nah itu sih buat gue nih cocok karena gue secara nggak langsung gue bisa memaintain power gue, tapi gue juga bisa ngelangin lemak gue saat pelan-pelan gitu. Itulah yang selama ini gue lakuin gitu. Jadi so far itulah yang bisa gue sharingkan mengenai body recomposition. Sekali lagi inilah yang gue lakukan ke badan gue. Jadi kalau misalnya Andia lagi, Anda mau coba silahkan go ahead. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di bawah. Thank you.